Cek. Ya, pagi teman-teman. Perkenalkan lagi, saya Abdul Ghani Tawakal. Nah, sebelum kita mulai, saya mau teman-teman baca dulu di atas. Ini sebuah quotes yang saya dapat ketika saya coba mulai belajar tentang komunikasi interpersonal atau tentang public speaking. Saat seseorang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi atau mencoba memperbaiki dirimu sendiri, itu rasanya akan luar biasa. Jadi saya harap teman-teman setelah ikut peran TC ini output yang bisa teman-teman dapatkan. Ini tuh quotes-nya dari Carl L. Rogers, psikolog humanistik. Next. Sebelumnya kita kenalan dulu supaya kita sedikit lebih kenal lagi. Tadi sudah di-mention juga sama Davina terkait CV saya secara singkat. Karena ini masih pagi, jadi ini biar teman-teman merasa bahwa kenapa sih saya penting untuk didengarkan seperti itu. Ini sedikit banyak pengalaman saya di bagian project management. Saya kemarin jadi event organizer di Build with AI, terus di ISEC, di Kala Toyota, TEDx ONM, terus di F2F, Prolog Festival, sampai ASEAN Challenger Forum. Inilah sedikit banyak pengalaman yang bikin saya bisa terbiasa dengan public speaking, terbiasa dengan komunikasi interpersonal. Next. Hari ini kita bakal ngomong tentang ini. Ngomong banyak, tapi nyambung gak sih? Seni dari komunikasi interpersonal itu sendiri. Jadi, teman-teman, kadang tuh saya merasa, jadi kita santai bisa jadi ada yang bukan orang Makassar. Orang mana? Maksudnya ada yang bukan orang Sulawesi Selatan. Orang mana? Sulawesi Barat, Kalimantan Barat. Oke. Yang dari Sulawesi Barat masih kena lah ya logatnya. Kalau Kalimantan Barat ngerti nggak logat-logat sini? Kayak kalau imbuhan-imbuhan nih, jikit. Iya, masih benar. Oke. Jadi kita santai aja. Betul teman-teman, saya tipe yang kalau saya bawa materi, saya lebih apresiasi dan saya lebih menghargai teman-teman ketika teman-teman mau bertanya langsung saja di tengah-tengah. Saya bawa materi langsung angkat tangan. Jadi nggak usah tunggu nanti sesi tanya jawab baru dibikin pertanyaannya. Kalau ada yang nggak jelas, langsung bisa aja tanyakan. Paham? Paham? Oke. Next. Saya ngerasa kalau ngomong itu sebenarnya gampang. Yang susah itu bagaimana kita nyambung sama orang. Benar nggak? Saya yakin dan percaya kita ngomongin kemampuan public speaking itu adalah sesuatu yang kesampingkan dulu. Kita ngomongin dulu tentang bagaimana caranya ketika kita ngomong orang itu ngerti apa yang kita sampaikan. Toh kalau sekedar asbuci atau kita sekedar kosong saja, semua orang bisa. Semua orang bisa bilang saya rasa kebijakannya Prabowo bagus. Atau semua orang bisa bilang saya rasa program MBG itu jelek. Tapi apakah yang kamu mau sampaikan, yang kalian mau sampaikan itu benar-benar masuk ke orangnya? Itu hal lain lagi. Apalagi sekarang kita ada di era Society 5.0. Apa artinya? Society 5.0 artinya semua orang terkoneksi lewat dunia digital, lewat media sosial. Toh ada yang angkat tangan yang bisa nggak pakai WhatsApp sehari? Tidak ada. Kalau saya jawab Instagram mungkin masih ada yang bakal angkat tangan. Tapi sebegitu bergantungnya kita sama sosial media, dan kita ambil contoh di WhatsApp itu deh. Saya yakin teman-teman kalau misalnya di WhatsApp sering salah paham sama temannya. Emot nangis saja sekarang sudah berubah makna, ya enggak? Sekarang emot nangis maknanya apa? Ketawa. Toh kalau emot senyum yang cuma titik dua terus begini, itu artinya apa? Apa? Senyum terpaksa. Padahal tidak ada tulisannya toh di situ. Kalau kalian baca itu keterangan emoticonnya, it's just a smile. Tidak ada forced smile, senyum terpaksa, tidak ada toh. Jadi makanya
Semua itu sudah sangat fluktuatif, semuanya sangat berubah-ubah tergantung dari pemaknaannya kita sendiri. Makanya mending tulis, kalau kalian mau ketawa, tulis besar-besar hahaha. Tidak usah nangis. Tulisan hahaha saja beda kalau besar kapital semua, sama kalau haha-nya banyak tapi huruf kecil, sama haha 2 kali saja. Kalau haha-nya cuma 2 kali, haha artinya apa? Sarkas, betul. Itu yang terjadi sekarang. Makanya itu, ngomong itu gampang, nyambung itu susah. Next. Pernah nggak sih kalian merasa sudah ngomong banyak, tapi kok orang lain kayak nggak ngerti juga? Ada yang pernah? Angkat tangan yang pernah merasa seperti ini. Kayaknya ini lebih bagus kalau saya tanyakan ke dosen-dosen di kelas deh. Karena saya yakin mereka sudah kuat-kuat, panjang lebar, ini itu. Tapi apakah mereka mengerti dengan, apakah kalian mengerti maksudnya dengan materi yang disampaikan? Saya pun tidak berani bilang mengerti. Seperti itu. Sebelum kita mulai, saya mau bikin kalian merasa butuh dulu dengan materi ini. Karena ya ini materinya dikasih sama panitia. Jadi saya merasa kalian harus dulu terinternalisasi kebutuhannya dari ini. Saya mau volunteer 2 orang. Ada yang mau? Ayo, nanti dapat hadiah dari kakak saya sekolah. Bercanda. Ada yang mau volunteer? 2 orang. Ya, sebelum saya tunjuk-tunjuk. Ayo, berani itu baik. Ada nggak? Karena kalau saya tunjuk, kalian tahu siapa yang akan saya tunjuk. Tidak ada? Oke, 2 orang yang bukan dari Sulawesi Selatan maju ke depan. Ya. Sini. Siapa namanya? Dari angkatan 24. Ini namanya Disa dari angkatan 25. Oke, jadi kita di depan sekarang sini dikit. Ya, ada Ilham dan Disa. Ya, saya mau kasih kalian tugas ngobrol, ya, gantian selama semenit aja. Mulai dari siapa mau duluan? Kamu duluan deh, kamu lebih senior. Selama 1 menit ke depan, ceritakan perjalananmu dari tadi pagi bangun tidur sampai kamu sampai di sini. Maksudnya kayak ceritakan apa saja yang terjadi, kegiatan apa saja yang kamu lakukan. Kayak oh ya saya bangun terus begini. Disa tugasnya mukanya harus lempeng. Oh, muka lempeng. Diam, jangan merespon, jangan begini-begini, jangan menunjukkan gerak tubuh apapun. Diam saja. Tapi lihat dan dengar dia, gitu saja, oke? Senyum tidak boleh, ketawa tidak boleh, lempeng saja, biasa saja, oke? Bisa? Saya ke dia. Ya sudah bisa mulai. Jadi jamnya berikutnya. Iya udah. Saya bangun. Baik tadi pagi pada saat saya bangun, saya langsung melihat jam, ternyata jam 6. Kemudian saya persiapkan pakaian-pakaian untuk ikut kegiatan ini. Kemudian pada sekitar jam 7 saya berangkat menggunakan motor warna merah MX King. Kemudian saya berjalan menuju penjual nasi di Jalan Tamalate. Kemudian saya membeli rice ball. Nah, setelah itu saya ke kampus, kemudian makan sedikit beberapa. Setelah itu menunggu beberapa peserta yang lain datang, saya makan sedikit lalu menuju ke Baruga untuk registrasi. Nah, seperti itu, Kak. Tepuk tangan sedikit buat Ilham. Sedikit. Oke. Sekarang gantian bisa. Gantian bisa. Ini nggak kelihatan penontonnya, menyamping begini nih. Yes. Kamu yang contoh, kamu yang dengerin dia, jangan berespon apapun. Balik ke dia lah. Oke. Sama cerita yang sama. Maksudnya problemnya sama. Apa saja sih yang kamu lakukan dari pagi sampai ke sini? Jangan lupa.
Tidak masih. Silakan. Jadi tadi pagi aku bangun jam 7, terus aku langsung scroll TikTok, dan nunggu waktu buat mandi, lalu aku make up dan chatan dulu sama temanku yang di sini udah datang apa belum. Terus pas dia bilang udah datang, aku langsung OTW ke sini pakai Grab. Lalu aku langsung duduk di sini. Tepuk tangan sedikit juga buat Disa. Nah, ya silakan duduk Ilham dan Disa. Sekarang tepuk tangan banyak buat mereka berdua. Terlepas dari apapun yang diceritakan sama Disa sama Ilham, ada nggak yang mau sampaikan? Bagaimana sih rasanya lihat responnya orang dari ngobrol tadi, kayak ketika Disa cerita Ilham kayak gimana, ketika Ilham cerita Disa kayak gimana? Ada nggak yang mau sampaikan apa sih yang kalian rasakan ketika melihat percakapan aneh tadi? Oh ya, silakan Ilham sekalian. Oke, terima kasih Ilham. Itu ada istilah Gen Z-nya, Ilham. Istilah Gen Z-nya itu namanya excited sendiri. Itu. Jadi itu dia. Tadi yang mau saya visualisasikan adalah ketika teman-teman ngobrol, mana yang lebih penting? Apakah kemampuan untuk ngomongnya atau kemampuan untuk mendengarkan dan memahaminya? Maka dari percakapan tadi, saya rasa yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa mendengarkan dan memahami pembicaraan itu sendiri, ya. Jadi respon sekecil apapun itu sangat penting supaya komunikasinya itu jalan dua arah. Betul yang disampaikan sama Ilham, rasanya ngomong sendiri. Padahal proses komunikasi itu sendiri adalah pembicaraan atau diskusi dua arah, obrolannya dua arah. Kalau cuma satu arah, namanya excited sendiri. Nah, maksudnya itu istilah gadgetnya sekarang. Next. Kadang bukan pesannya yang salah, tapi caranya belum tepat. Nah, di sesi ini kita akan bahas gimana caranya bukan cuma ngomong, tapi biar kalian benar-benar nyambung sama orang lain kalau ngomong. Ya, next. Sebelumnya dulu, kayak ada. Nah, ya, ini hari ini kita bakal belajar apa aja. Yang pertama mulai dari apa itu komunikasi interpersonal, kenapa penting, bagaimana secara prinsip, kemudian awas jebakan Batman. Terus penyampaian efektif sama dengan nyambung, terus komunikasi dalam tim, terus terakhir saya akan ajarin versi kreatifnya tuh kayak gimana. Oke? Catat. Oke, anggap saya sudah. Next. Pertama adalah apa itu komunikasi interpersonal? Menurut para ahli, bukan menurut saya. Menurut para ahli, ada 3 ahli di sini. Kalau menurut Adler, proses 2 orang atau lebih menciptakan makna melalui interaksi yang saling mempengaruhi. Kalau menurutnya Miller itu sendiri, terjadi antara individu yang memiliki hubungan personal dan memungkinkan pemahaman lebih dalam. Kalau menurut De Vito, beda lagi. Pertukaran pesan secara langsung dengan umpan balik untuk mencapai pemahaman bersama. Ini 3. Ada yang mau simpulkan? Tidak usah, saya sudah simpulkan. Next. Intinya pemirsa, komunikasi interpersonal itu bukan cuma ngomong, tapi proses 1, saling memahami, 2, membangun makna, dan menciptakan koneksi, ya. Jadi komunikasi interpersonal itu bukan sebatas ngobrol. Diskusi-diskusi sehari-hari, kalian ngobrol di bawah, kalau lagi senggang, itu bisa saja termasuk dalam proses ngobrol. Tapi apakah itu komunikasi interpersonal? Belum tentu. Karena dalam komunikasi interpersonal harus membuat ini, saling memahami, membangun makna, dan juga menciptakan koneksi, ya. Next. Kenapa komunikasi interpersonal itu penting? Ya, kalau menurut saya, dia penting atas 4 hal ini. Membangun hubungan yang sehat, meningkatkan kepercayaan dan empati, menghindari konflik yang tidak perlu, dan dasar dari teamwork dan kepemimpinan.
kepemimpinan efektif. Kenapa ini penting? Nanti juga akan saya bahas. Kenapa sih ini sangat amat penting dalam sebuah tim, ya?